membahas mengenai fixed cost atau biaya tetap. Di sini saya Elita sebagai moderator dan rekan diskusi saya Dela Arteni Sembiring. Saya Dela Artika Mani. Saya Estra Saputra Lubis. Nah, langsung saja kita mulai diskusi tentang fixed cost atau biaya tetap. Nah, berbicara tentang fixed cost, apakah sebelumnya teman-teman pernah mendengar atau mengetahui apa itu fixed cost? Nah, kalau sudah pernah mendengar atau mengetahui sebelumnya, jadi menurut teman-teman apa itu definisi dari fixed cost atau biaya tetap? Menurut saya, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksinya bertambah atau berkurang. Betul sekali, jadi berbeda dengan biaya variabel yang berubah sesuai jumlah produksi. Fixed cost itu sifatnya konstan dalam jangka pendek, misalnya gaji karyawan tetap, biaya asuransi, dan penyusutan peralatan. Aku tambahkan ya, fixed cost sangat penting dalam perencanaan bisnis karena perusahaan harus bisa menutup biaya tetap. Kalau tidak, perusahaan akan mengalami kerugian. Baik, menarik sekali pengertian dari definisi fixed cost menurut teman-teman. Nah, selain kita harus mengetahui apa itu definisi dari fixed cost, kita juga harus mengetahui ciri-ciri atau karakteristik dari fixed cost. Yang pertama, ciri dari fixed cost itu adalah berwujud atau tangible asset. Itu artinya fixed cost ini ada wujudnya dan bisa dilihat. Nah, selain itu apa saja sih ciri-ciri dari fixed cost menurut teman-teman ya, atau yang teman-teman ketahui ciri-ciri fixed cost itu apa aja sih? Menurut saya, salah satu ciri-ciri dari fixed cost itu ya digunakan dalam operasi perusahaan. Maksudnya digunakan dalam operasi perusahaan itu yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa, bukan untuk dijual kembali kepada pelanggan dalam kegiatan normal bisnis. Ciri selanjutnya, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yaitu digunakan secara terus-menerus lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Ciri fixed cost yang terakhir yaitu tidak ditujukan untuk dijual, diperoleh untuk digunakan dalam operasi jangka panjang, bukan untuk tujuan diperjualbelikan. Baiklah, berarti fixed cost itu sangat penting ya dalam perencanaan keuangan, khususnya bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas dan juga perencanaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seru di mana kita mulai perdebatan antara dua jenis fixed cost. Karena fixed cost ini ada dua jenis, yaitu homotic fixed cost dan dictionary fixed cost. Menurut teman-teman, mana sebenarnya yang lebih efektif antara dua jenis fixed cost ini yang lebih efektif untuk dipakai dalam perusahaan? Yuk, sama-sama kita bahas. Menurut saya, committed fixed cost lebih efektif. Contohnya sewa gedung atau mesin produksi. Dengan biaya ini, perusahaan bisa punya fasilitas yang mendukung jangka panjang. Jadi, walau mahal, stabilitasnya lebih terjamin. Kalau menurut saya, committed fixed cost lebih efektif. Contohnya sewa gedung atau mesin produksi. Dengan biaya ini, perusahaan bisa punya fasilitas yang mendukung jangka panjang. Jadi walaupun mahal, stabilitas lebih terjamin. Saya kurang setuju karena discretionary fixed cost justru lebih fleksibel seperti biaya promosi atau pelatihan. Kalau kondisi keuangan lagi seret, perusahaan bisa mengurangi atau menunda biaya ini jadi lebih aman. Kalau terlalu mengandalkan discretionary, perusahaan bisa kehilangan kualitas jangka panjang. Misalnya tanpa pelatihan karyawan, kualitas kerja bisa menurun. Jadi committed tetap penting. Memang penting, tapi kalau kondisi yang lagi krisis, apa gunanya punya gedung besar ataupun mesin mahal kalau produksinya tidak jalan? Fleksibilitas discretionary jelas lebih menyelamatkan. Kalau begitu, menurut saya kombinasi kedua yang lebih terbaik. Tapi jangan lupakan committed itu fondasi, sementara discretionary itu pelengkap. Wah, seru sekali ya perdebatannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fixed cost ini terbagi menjadi dua, yaitu committed dan juga discretionary. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Committed memberi stabilitas jangka panjang, sedangkan discretionary lebih memberikan fleksibilitas. Jadi perusahaan harus pintar menyimbangkan keduanya agar perusahaan
berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih ya teman-teman atas diskusinya mengenai fixed cost atau aset tetap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video diskusi berikutnya.